bersatu menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, para pembelajar. Mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Bagaimana? Bagus sekali ya lagu dari Sabang sampai Merauke yang sudah kalian simak pada bagian awal video tadi. Menurut kalian, apa pesan yang terkandung dalam lagu tersebut? Pesan tersebut ada kaitannya dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita simak dahulu informasi berikut terkait tujuan pembelajaran dan model pembelajaran apa yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: pertama, menyadari semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dua, berperilaku jujur sebagai wujud semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Tiga, menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat, mendeskripsikan upaya diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan sebagai negara kepulauan. Lima, mendeskripsikan makna Indonesia sebagai satu kesatuan politik, wilayah, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 6. Melaksanakan pembuatan proyek terkait kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan berdasarkan permasalahan aktual. Kita masih menggunakan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek, lanjutan pembelajaran sebelumnya. Kali ini, aktivitas yang akan kalian lakukan adalah aktivitas 4, pelaksanaan pembuatan proyek. Untuk lancarnya kegiatan pembelajaran, siapkan alat tulis, LKPD, buku siswa, serta perangkat akses internet yang memadai. Selamat belajar! Aktivitas 4. Pelaksanaan pembuatan proyek. Kerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Catat masalah atau kendala yang dihadapi dan konsultasikan kepada guru. Tayangan berikut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif bahan atau landasan berpikir dalam pembuatan proyek kalian. Para pembelajar, marilah kita mulai pembahasan dengan mencermati makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan dapat diartikan sebagai bentuk negara yang kedaulatannya dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah diberikan kewenangan atau hak menjalankan pemerintahan, tetapi tetap tunduk dan merupakan bagian dari pemerintah pusat. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Sehingga semua wilayah Indonesia baik darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan dengan bangsa dan negara Indonesia. Perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan atas wilayah laut akan dibahas pada bagian berikut ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah kita sebagian besar berupa laut, yaitu sekitar 75%. Oleh karenanya, sudah sewajarnya Indonesia memiliki kedaulatan atau kekuasaan atas wilayah laut yang luas tersebut. Namun, berdasarkan hukum masa penjajahan Belanda, wilayah laut Indonesia dibatasi hanya sejauh 3 mil laut dari tepi pantai. Hal itu tentu merugikan Indonesia, karena di luar batas tersebut dianggap sebagai perairan internasional. Negara-negara lain bebas memasuki dan mengambil kekayaan laut di dalamnya. Selain itu, konsep tersebut membahayakan keutuhan NKRI.
Menanggapi hal tersebut, bangsa Indonesia terus berjuang mempertahankan kedaulatan wilayah lautnya. Perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan atas wilayah tersebut dilakukan oleh Juanda Kartawijaya pada saat beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Beliau mengeluarkan deklarasi yang disebut Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Berikut kutipan deklarasi tersebut. Semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Deklarasi tersebut ternyata ditentang oleh beberapa negara yang berkepentingan memiliki wilayah laut Indonesia. Pemerintah Indonesia saat itu terus berjuang dengan mengerahkan ahli hukum lautnya di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah berjuang kurang lebih 9 tahun, yaitu dari 1973 sampai 1982, akhirnya perjuangan kedaulatan sebagai negara kepulauan diakui dunia dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga atau UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Adapun hasilnya adalah 1. Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Panjang garis pangkal kepulauan sampai dengan 100 mil laut. 3. Sebanyak 3% dari jumlah garis pangkal kepulauan diperbolehkan sampai dengan 125 mil laut. 4. Landas kontinen boleh sampai dengan 200 mil laut. 5. Landas kontinen boleh diperluas sampai di luar 200 mil laut dengan adanya bukti. 6. Status perairan pedalaman menjadi perairan kepulauan. Dengan adanya keputusan tersebut, bangsa Indonesia memiliki kedaulatan atau kekuasaan atas wilayah lautnya dan berhak memanfaatkan dan mengolahnya untuk kesejahteraan bersama dan terwujudnya persatuan. Prinsip persatuan bangsa Indonesia dengan wilayah serta kondisi di sekitarnya berkaitan erat dengan konsep wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional. Kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Hal itu berarti seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga menjadi modal bersama milik bangsa. Ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan adanya persatuan ini, ancaman terhadap suatu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Sehingga seluruh bangsa Indonesia harus bangkit bersama mempertahankan wilayah dari ancaman musuh. Keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal bersama milik bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan karakteristik atau ciri-ciri khas daerah tersebut. Dan yang terakhir, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya, yang bermakna masyarakat Indonesia satu kesatuan. Peri kehidupan bangsa harus serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan sesuai kemajuan bangsa. Selanjutnya, budaya Indonesia hakikatnya satu, dan keberagaman budaya menjadi kekayaan budaya dan modal pembangunan budaya nasional. Demikian pemaparan tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, dengan harapan mampu membangkitkan semangat persatuan di antara kita demi tetap tegaknya NKRI. Setelah mengerjakan aktivitas ini, kalian telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran untuk kali ini. Selanjutnya, kumpulkan hasil pengisian LKPD kepada guru untuk mendapat penilaian. Para pembelajar, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran.
Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.